Mari kita berdoa ya. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Selama beberapa minggu ini kami telah belajar mencoba mengenal Engkau di dalam segala keterbatasan kami, ya Tuhan. Hari ini kami kembali menundukkan diri kami, karena kami kembali akan belajar sesuatu yang baru tentang Engkau. Tuhan beranugerahlah pada pagi ini, penuhi kami dengan sukacita, penuhi kami dengan kuasa kebenaran-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami bicarakan, dan pengertian itu boleh membawa satu perubahan dan transformasi di dalam hidup kami ketika kami mengenal Engkau. Berkati waktu yang singkat ini, Tuhan pimpin hamba-Mu boleh menjelaskan dengan baik sehingga semuanya bisa dipahami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu di depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selama beberapa minggu ini kita telah belajar banyak hal tentang Allah, mulai akomodasi Allah, Allah Tritunggal, providensi Allah, predestinasi, dan sebagainya. Nah, semua itu berkaitan tentang relasi Allah dengan kita sebagai makhluk ciptaannya. Hari ini saya kembali akan mengajak kita, saya akan share screen, kita akan belajar tentang satu topik yang muncul di dalam Alkitab, saudara, yaitu tentang perjanjian Allah, atau biasanya dalam bahasa Inggris disebut dengan covenant of God, ya, perjanjian Allah. Nah, ini juga merupakan satu relasi antara Allah dan manusia yang muncul di dalam Alkitab, tetapi jarang diekspos, jarang diajarkan di dalam gereja, sehingga kita tidak mengerti, saudara, poin yang penting ini di dalam relasi Allah dengan kita. Nah, saudara, saya akan mengawali dengan satu pertanyaan ya. Sebenarnya bagaimana Allah itu berelasi dengan manusia? Siapakah manusia itu, saudara? Nah, banyak orang mengatakan manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia adalah image of God, gambar dan rupa Allah sendiri. Betul, saudara. Tapi itu tidak cukup, ya. Ternyata Alkitab mengatakan kita itu bukan sekedar makhluk ciptaan Tuhan, tetapi Alkitab jauh lebih dari itu, mengatakan kita ini adalah partner perjanjian Allah, atau covenant Tuhan. Ya, perjanjian atau covenant. Kita ini partnernya di dalam perjanjian Allah. Artinya Allah itu mengikat suatu perjanjian dengan kita, ciptaannya, manusia. Dengan satu kerendahan hati Allah, Allah yang begitu mulia, mau mengikat satu covenant dengan kita, manusia yang penuh kelemahan ini. Jadi, saudara, apa sih covenant itu? Apa itu perjanjian? Saya akan memberikan definisi menurut definisi saya ya, versi saya, yang saya sederhanakan kira-kira seperti ini. Covenant adalah kesepakatan, agreement, saudara, antara Allah dan manusia di dalam suatu ikatan atau bonding yang bersifat hidup atau mati. Jadi kesepakatan ini atau perjanjian ini adalah satu perjanjian yang berbeda dengan perjanjian kita mengadakan kontrak sewa menyewa rumah, kontrak ikatan kerja. Ya memang kalau kalau ada yang melanggar ada penaltinya, ada konsekuensinya. Tapi perjanjian Allah ini ada perjanjian yang memiliki satu konsekuensi yang tidak main-main, saudara, yaitu ikatan hidup dan mati. Artinya siapa yang melanggar perjanjian itu harus mati. Tetapi sebaliknya, siapa yang setia kepada perjanjian itu akan hidup selama-lamanya, diberikan hidup yang kekal. Jadi ada satu reward and punishment, ya, pahala, berkat, dan hukuman. Nah, saudara sekalian, itu definisi singkat ya tentang perjanjian Allah itu. Nah, saya akan memulai apa sih sebenarnya yang Alkitab nyatakan tentang sifat perjanjian Allah di dalam diri manusia ini. Sebelum nanti kita akan melihat mengapa Allah itu kok mau mengikat perjanjian dengan kita, manusia yang bodoh dan berdosa ini. Pertama, saudara, sifat perjanjian Allah yang harus kita pahami itu adalah merupakan satu perjanjian unequal party, yaitu pihak yang tidak seimbang, pihak yang tidak sepadan. Jadi manusia ini sebenarnya tidak layak, saudara, menjadi partner perjanjian Allah. Nah, yang disebut dengan unequal party ini bukan sekedar misalnya seperti ini. Saya mengadakan kontrak perjanjian dengan pegawai saya.
atau dengan asisten rumah tangga saya. Oh, itu sesuatu yang tidak equal. Saya adalah majikan, dia cuma pembantu. Bukan itu, saudara. Meskipun itu dia ada pembantu dan kita ada majikan, itu kita tetap sama-sama manusia. Itu equal party. Hanya bedanya cuma status sosial. Nah, perjanjian Allah ini bukan beda status sosial. Ini beda status antara pencipta dengan ciptaan, saudara. Sesuatu yang mestinya Allah tidak layak melakukan itu bagi kita. Allah tidak perlu melakukan itu bagi kita, saudara. Ya, jadi saudara harus ingat, kalau kita menjadi rekan perjanjian Allah, ini bukan menjadikan kita sombong, tapi justru menjadikan kita itu harus humble, rendah hati. Saya ini siapa? Kok Tuhan mau mengikat perjanjian kita dengan saya sebagai umat perjanjiannya? Ya, kedua, saudara, perjanjian ini itu adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Nanti saya akan berikan di dalam banyak contoh di dalam Alkitab. Ketika Allah membuat perjanjian, itu selalu Allah yang berinisiatif. Allah yang berkehendak. Dia mau mengikatkan diri di dalam sebuah perjanjian dengan manusia. Dan manusia itu tidak pernah ada keinginan untuk mencari Tuhan dari awalnya. Selalu Tuhan yang cari manusia. Selalu Tuhan yang berinisiatif. Ini luar biasanya Tuhan kita ya. Yang ketiga, saudara, nah, di dalam sebuah perjanjian, seperti yang kita membuat perjanjian dengan siapapun di dunia ini, selalu ada isinya, yaitu hak dan kewajiban. Pihak pertama, haknya apa, kewajibannya apa. Pihak kedua, haknya apa, kewajibannya apa. Kalau ada pihak ketiga dan seterusnya, selalu bicara hak dan kewajiban. Hak itu dalam konteks Alkitab, itu biasanya disebut dengan berkat. Kewajiban itu adalah satu tuntutan dari Allah kepada manusia, yang bila tidak ditaati, itu muncul yang disebut dengan istilah kutuk di dalam perjanjian lama. Maka saudara lihat ya, di dalam perjanjian lama itu ada istilah satu perikop dalam kitab Musa itu berkat dan kutuk, macam-macam isinya. Nah, itu kira-kira hak daripada manusia dan kewajiban dari manusia di dalam perjanjian dengan Allah. Jadi Allah yang menentukan, kalau kamu taat ini akan kuberikan kepadamu. Kalau kamu memberontak dan tidak taat, ini konsekuensinya. Itu sudah Tuhan berikan, ya. Dan di dalam bagian itu, saudara, Tuhan tidak pernah nanya kepada manusia. Isinya seperti ini loh. Kamu senang enggak? Setuju enggak? Nah, itu kan kita kalau membuat perjanjian sesama manusia kan begitu. Oh, enggak setuju, Pak. Enggak bisa, ini enggak fair. Lalu kita ganti, revisi. Kalau begini setuju enggak? Oh ya, oke, sama-sama. Ini win-win solution. Nah, di dalam Allah membuat perjanjian dengan kita, tidak ada, saudara, istilah seperti itu. Tuhan yang menentukan ini hak dan kewajiban Tuhan, ini hak dan kewajiban manusia. Suka atau tidak suka, itu Tuhan yang menentukan. Ya. Nah, berikutnya, sifat perjanjian Allah, saudara, ini diteguhkan dengan janji atau bahkan sumpah dari Allah kepada manusia. Jadi seperti misalnya Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan berkat luar biasa dan seterusnya kalau Abraham itu taat kepada Allah. Dan seringkali, saudara, perjanjian ini itu juga disertai dengan sebuah tanda, sign of covenant, tanda perjanjian. Kalau kita membuat perjanjian dengan orang, selalu ada tandanya. Ya, paling nggak sertifikat perjanjian atau akta perjanjian yang isinya tadi itu, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selalu ada tandanya. Kamu simpan satu, saya simpan satu, untuk mengingatkan kita, hak dan kewajiban kita apa. Nah, di dalam perjanjian Allah dengan manusia, ini juga ada. Nanti akan saya tunjukkan, tanda perjanjian Allah ini muncul bermacam-macam, menjadi peringatan baik bagi Allah maupun bagi manusia sendiri. Ya, yang kelima, saudara. Nah, perjanjian ini bersifat kekal dan tidak bisa dibatalkan, termasuk oleh Allah sendiri. Sekali Allah membuat perjanjian, ini tidak bisa dibatalkan dan kekal. Saudara, perjanjian manusia itu tidak ada yang kekal, saudara. Bahkan perjanjian pernikahan, janji nikah pun itu seperti tidak kekal. Maka selalu diakhiri sampai maut memisahkan kita. Ya, sampai salah satu pasangan itu meninggal, maka perjanjian pernikahan itu selesai, saudara. Tidak lagi mengikat. Orang kontrak rumah, tidak ada kontrak rumah seumur hidup. Ya, selalu ada batasannya 10 tahun, 20 tahun,
kontrak kerja, semua tidak bersifat kekal. Tetapi perjanjian Allah bagi umatnya, umat pilihan khususnya, itu kekal sifatnya. Tidak bisa dibatalkan oleh Allah, apalagi oleh manusia. Nah, ini luar biasanya Tuhan bagi kita ya. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan selalu tidak setengah-setengah. Nah, yang keenam saya akan jelaskan. Perjanjian ini berlaku bagi semua bangsa di muka bumi. Bukan hanya bangsa Yahudi saja, saudara. Memang awalnya ini hanya berlaku bagi bangsa Yahudi, yaitu melalui Abraham, terus menjadi bangsa Israel. Tetapi kalau kita memperhatikan seluruh isi Alkitab, saudara, nanti perjanjian ini Tuhan buka. Pelan-pelan pintunya dibuka. Tuhan mau mengikat perjanjian bukan dengan orang Yahudi saja, tapi dengan semua bangsa di muka bumi. Ya, semua bangsa ini nanti saudara akan mengerti bukan semua orang, saudara, tetapi semua bangsa. Ya, harus dibedakan. Semua bangsa bukan semua orang, bukan semua individu, tetapi Tuhan tidak lagi membedakan. Oh, umat pilihanku cuma bangsa Yahudi tok. Enggak. Ada bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Indonesia, suku A, suku B, semua boleh Tuhan jadikan umat perjanjiannya. Ketujuh, saudara, jangan lupa, tadi kita bicara tentang hak dan kewajiban. Maka perjanjian ini itu menuntut satu respon. Respon itu berupa ketaatan dari manusia, kesetiaan dari umat Tuhan kepada Allah. Kalau umat Tuhan, umat perjanjian itu tidak setia, maka ada konsekuensinya. Entah itu penghukuman atau hajaran, didikan dari Tuhan dan sebagainya. Ya, jadi ini ada satu pengantar bagi kita, saudara, untuk kita mulai memahami ternyata di dalam Alkitab itu bukan sekedar Allah menciptakan manusia, lalu ya sudah ditinggalkan begitu. Tidak, Tuhan ingin berelasi dengan manusia melalui sebuah perjanjian. Nah, ini pertanyaan yang kedua ini juga penting. Kenapa sih Tuhan itu kok mau membuat perjanjian dengan kita, saudara? Ya, nah Alkitab mengatakan jawabannya cuma satu. Kira-kira seperti ini. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Yahweh, ya Tuhan, guru besar Yahweh. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara perhatikan, ini konteksnya adalah Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, kita tahu bangsa Israel itu turunan daripada Abraham. Nah, ngapain sih Tuhan kok mau membebaskan bangsa Israel? Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan, bukan karena bangsa Israel itu hebat, bukan karena bangsa Israel itu lebih suci dari bangsa-bangsa lain, lalu Tuhan memilih bangsa Israel. Tidak, saudara. Israel ya sama bobroknya dengan bangsa lain. Tetapi di sini kita melihat satu hal yang mencengangkan kita. Tuhan mau membuat perjanjian dengan bangsa Israel mula-mula. Karena ini loh saudara yang saya garis bawahi. Tuhan ingin mengangkat bangsa Israel ini menjadi umatku. Dan Tuhan ingin dia menjadi Allah mereka selama-lamanya. Ini loh saudara jawabannya. Kenapa Tuhan mau mengikat perjanjian dengan Israel? Kenapa Tuhan mau mengikat perjanjian dengan manusia? Dengan umat pilihannya? Nah, Tuhan ingin kita itu jadi umat kesayangannya. Dan dia menjadi Allah kita. Satu-satunya Allah kita di dalam hidup kita. Ya. Contoh ayat yang lain. Yeremia 7:23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Yeremia 11 ayat 4, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka ku bawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu,
maka kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Saudara mulai sense enggak ini? Satu lagi ya, Yeskiel 36:28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara, masih banyak ayat seperti ini, saudara. Kalau saya kutipkan semua, waktu kita habis baca ayat ini. Saudara harus mulai sense. Apa yang Tuhan katakan di dalam Keluaran 6 tadi, di dalam peristiwa pembebasan itu, Tuhan ulang-ulang terus. Tuhan terus mengingatkan kepada bangsa Israel, ya, kalau kamu taat kepadaku, hidup di dalam ketetapanku dan hukum-hukumku, kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Ini satu keinginan Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara. Bahkan nanti sampai dalam perjanjian baru, ini prinsip tidak pernah berubah. Tuhan ingin, saudara, manusia itu menjadi umat kesayangan Tuhan. Tapi bukan sekedar, oh ya saya mau Tuhan, saya ingin jadi umatmu Tuhan. Tapi kita tidak mau taat kepada Tuhan, kita menolak Tuhan. Kita tidak percaya Tuhan, tidak bisa, saudara. Ini ada satu syarat di dalamnya. Kita harus taat, Tuhan menuntut respon. Kita harus percaya, menyerahkan hidup kepada Dia. Barulah Tuhan menjadi Allah kita. Ya. Nah, saudara, kenapa kita ini penting belajar tentang perjanjian Allah? Nah, ini menunjukkan, tadi saya tunjukkan di depan, tentang sifat-sifat Allah, yang sifat-sifat perjanjian Allah yang luar biasa bagi kita, saudara. Maka memahami perjanjian Allah ini satu kepentingan, ya, satu hal yang penting di dalam hidup orang yang mengaku percaya kepada Tuhan ini. Yang pertama, saudara, kenapa kok kita penting? Saudara, yang pertama adalah, kalau kita memahami perjanjian Allah ini adalah sebuah perspektif bagi kita, saudara. Ya, perspektif itu sudut pandang untuk melihat bahwa Alkitab itu secara utuh dan benar. Jadi kalau kita mengerti tentang perjanjian Allah ini dengan tepat, saudara, maka kita itu bisa melihat Alkitab, cerita Alkitab, rangkaian Alkitab, logika Alkitab secara utuh dan benar. Kita tidak lagi comot-comot ayat yang senang kita baca, senang kita hafalkan. Banyak orang Kristen kan seperti itu. Maunya cuma hafal Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, seneng hafalin ayat begituan. Tapi ayat-ayat lain yang Tuhan menuntut kita taat, kita setia, didikan Tuhan, hajaran Tuhan, nggak ngerti semua, saudara. Nah, ini bukan cara memahami Alkitab dengan benar. Kenapa? Karena nggak mengerti tentang perjanjian Allah. Allah bukan hanya berjanji mau memelihara kita, membawa kita ke rumput yang hijau, padang yang hijau, menyegarkan jiwaku, menjaga aku dengan tongkat dan gadamu. Tapi di balik itu semua, Tuhan juga menuntut kita setia kepada Dia, menjadikan Dia satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Ya, kalau kita bisa mengerti tentang perjanjian ini, kita bisa membaca Alkitab dari PL sampai PB itu dengan baik dan benar. Kenapa kok ada terbentuk kerajaan-kerajaan, lalu berperang, lalu kerajaan ini pecah, dan sebagainya. Kita akan memahami itu dengan utuh dan benar. Kalau kita sudah mengerti prinsip tentang perjanjian Allah ini. Itu bukan, sekali lagi, bukan kebetulan. Ya. Dan khususnya, saudara, ini berkaitan dengan rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi perjanjian Allah ini berkaitan dengan rencana keselamatan Allah. Kedua, saudara, kenapa kok ini penting? Karena, saudara sekalian, seluruh isi Alkitab ini itu adalah tentang perjanjian Allah dengan manusia. Ya. Jadi isi Alkitab itu ternyata isinya semuanya perjanjian Allah. Mulai nanti kita akan lihat, mulai penciptaan, sampai nanti di akhir di dalam kekekalan kitab Wahyu, seluruhnya itu tentang covenant of God, perjanjian Allah dengan manusia. Maka penting sekali kita memahami ini supaya kita memiliki pemahaman tentang kekristenan, tentang Alkitab dengan baik dan benar. Ya, saya akan lanjutkan, kita akan memulai, saudara, bagaimana sebenarnya Allah itu mengikat perjanjiannya dengan kita. Nah, ternyata di dalam Alkitab itu dikatakan ada beberapa tahapan, ya. Ada beberapa tahapan
di mana Allah itu mengikat perjanjian dengan manusia. Yang pertama, saudara, biasanya disebut dengan perjanjian Eden, Covenant of Eden. Kadang-kadang disebut dengan perjanjian penciptaan, karena ini terjadinya di Taman Eden pada waktu peristiwa penciptaan. Kadang-kadang disebut dengan perjanjian alam, nature, karena ini juga terjadinya di Taman Eden yang bersifat alami. Kadang-kadang disebut dengan perjanjian perbuatan, work, karena ini menuntut satu respon tanggung jawab dari Adam. Kadang-kadang disebut dengan Adamik, perjanjian Adam. Ya, nanti kalau saudara membaca buku, muncul istilah-istilah ini, saya harap kita tidak bingung. Ini semuanya menunjuk kepada satu peristiwa yang sama. Tuhan mengikat perjanjian pertama kali di Taman Eden dengan orang yang namanya Adam. Maka disebut Covenant of Adam atau Adamic Covenant. Ya. Jadi saudara, ternyata kita sekarang belajar ya. Allah mengikat perjanjian dengan manusia bukan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Saya ulang ya, bukan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Wah, manusia jatuh dalam dosa. Ayo kita membuat perjanjian yuk. Bukan, saudara. Justru sebelum manusia jatuh di dalam dosa, sesaat setelah manusia diciptakan Allah, Tuhan langsung mengajak Adam untuk membuat covenant, perjanjian. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan. Tapi saudara, kita tahu satu cerita di dalam Alkitab bahwa Adam akhirnya jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal ketiga. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, what next? Lalu apa saudara yang terjadi? Perjanjian itu dari kacamata manusia batal. Kalau kita membuat perjanjian dengan orang ya, lalu pihak yang sana melanggar kita, melanggar isi perjanjian itu batal, saudara. Dan dia kena penalti hukumannya. Apakah itu berlaku bagi Allah dan manusia? Ternyata tidak. Tadi saya mengatakan perjanjian ini bersifat kekal, tak bisa dibatalkan. Oke, Adam jatuh dalam dosa. Adam memberontak kepada Tuhan. Adam tidak setia kepada perjanjian Allah. Oke, tapi itu tidak membatalkan perjanjian Allah. Sebaliknya, justru Allah membuat atau mengulang perjanjian yang baru yang disebut dengan Covenant of Grace, perjanjian anugerah. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ini dua macam perjanjian ini, saudara, sebenarnya memiliki persamaan. Persamaannya apa? Covenant of Eden dengan Covenant of Grace. Pertama, sama-sama itu adalah inisiatif dari Allah. Jadi bukan setelah Adam jatuh dalam dosa, lalu Adam minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa. Ayo sekarang kita membuat perjanjian, Tuhan. Enggak, saudara. Kejadian pasal 3 justru menunjukkan setelah Adam berdosa, Adam sembunyi di hadapan Tuhan. Adam malu, Adam ketakutan, Adam sembunyi. Tuhan yang mencari. Dan Tuhan ketika setelah mencari Adam, Tuhan membuat atau mengulang perjanjian yang baru dengan Adam. Luar biasa ya. Mana ada, saudara, di dalam kehidupan ini Allah seperti ini. Mestinya Adam setelah berdosa ya dimusnahkan, dihancurkan. Ini tidak setia, tapi Tuhan justru mengulang perjanjian yang baru berdasarkan anugerah, Covenant of Grace. Jadi baik Covenant of Eden maupun Covenant of Grace, kedua-duanya itu adalah dari Allah. Nah, persamaan kedua, sama-sama ada condition, syarat. Sama-sama ada promise, janji. Apa kondisinya? Taat. Sama, saudara. Di sini Tuhan menuntut ketaatan Adam. Di sini Tuhan juga tetap menuntut ketaatan manusia, keturunan Adam. Sama. Ya, sama-sama ada janji. Kalau taat, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau tidak taat dan tidak setia, tetap ada penghukuman. Bahkan penghukuman kekal. Sama, saudara. Nah, di balik persamaan antara dua macam perjanjian ini, tentunya ada perbedaannya. Dan perbedaannya ini lebih banyak dari persamaannya.
Sekarang saya akan tunjukkan, saudara, beberapa perbedaan penting dari kedua macam perjanjian ini. Ya, saya bagi menjadi dua kolom, Covenant of Eden dan Covenant of Grace. Pertama, saudara, perbedaannya. Di dalam Covenant of Eden, Allah itu memperkenalkan diri sebagai pencipta dan Tuhan, Lord. Jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada Adam sebagai pencipta. Adam, aku ini penciptamu, aku ini Tuhanmu, kamu adalah hambaku. Tetapi di dalam Covenant of Grace, saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan bukan sekedar memperkenalkan diri sebagai pencipta dan Tuhan, tapi Allah memperkenalkan diri sebagai penebus, Redeemer, dan sebagai Bapa, Father. Nah, kenapa kok kita berdoa selalu sebut Bapa? Kita harus mengerti, bukan sekedar kita ini basa-basi, bukan sekedar ini kebiasaan, tapi di situ ada konsep yang penting. Kan Tuhan sebagai Bapa yang menebus kita dari dosa melalui anaknya Yesus Kristus. Ya, ini dua perbedaan dari Eden dan Grace, Covenant of Grace. Yang kedua, di dalam Covenant of Eden, manusia itu sekarang muncul hanya sebagai ciptaan, creation. Tetapi di dalam Covenant of Grace, manusia bukan lagi muncul sebagai ciptaan, saudara. Manusia itu di mata Tuhan sebagai orang berdosa. Karena di sini sudah muncul dosa. Ini satu status baru yang Tuhan berikan kepada kita, keturunan Adam dan juga Adam sebagai orang berdosa. Yang ketiga, di dalam Covenant of Eden, Tuhan itu menuntut ketaatan dari Adam. Maka tadi disebut Covenant of Work, perbuatan. Karena yang ada di dalam Taman Eden pada waktu itu hanya Adam. Tuhan menuntut ketaatan kepada Adam. Kalau Adam taat, Adam setia, Adam akan memperoleh hidup yang kekal beserta keturunannya. Tetapi di dalam Covenant of Grace, setelah manusia itu berdosa, saudara, ketaatan itu tidak lagi terletak kepada manusia, tetapi kepada Kristus. Saudara harus mengerti, ya, kalau manusia sudah jatuh dalam dosa, siapa yang bisa taat kepada Allah, saudara? Tidak ada orang yang bisa taat kepada Tuhan di dalam keberdosaannya. Maka disebut grace, anugerah. Kenapa? Karena ini sekarang bukan lagi berdasarkan ketaatan manusia, tetapi ini berdasarkan ketaatan dari anak Allah sendiri, Kristus. Keempat, di dalam Covenant of Eden, yang menjadi syarat adalah Adam harus taat kepada hukumnya Allah. Atau nanti di dalam zamannya Musa, di situ Tuhan memberikan yang namanya hukum Taurat. Ini hukumku, kamu taati. Ini syaratnya. Tetapi saudara lihat, di dalam Covenant of Grace, di dalam Kristus Yesus, kita justru dituntut untuk beriman kepada Yesus Kristus. Bukan taat kepada hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Kita dituntut untuk beriman kepada Kristus. Dan ini sekali lagi adalah anugerah dari Tuhan. Maka disebut grace, covenant of grace. Karena ini semua isinya adalah anugerah Tuhan bagi kita yang mestinya harus dibinasakan, dibunuh, dihukum kekal, tapi Tuhan masih mau mengikat perjanjian dengan kita. Yang kelima, tentunya ini terjadi sebelum manusia berdosa, dan ini covenant of grace diberikan oleh Tuhan setelah manusia berdosa. Ya. Nah, saudara, inilah introduksi ya. Secara singkat, apa itu perjanjian Allah? Apa itu sifat-sifat perjanjian Allah? Mengapa Allah mau mengikat perjanjiannya dengan kita? Dan bagaimana Allah itu mengikat perjanjian? Ternyata ada dua macam perjanjian sebelum dan sesudah manusia jatuh di dalam dosa. Nah, hari ini dan minggu depan, saya akan mengajak saudara menggali lebih dalam tentang Covenant of Eden dan Covenant of Grace ini. Kita sekarang akan mulai dengan Covenant of Eden, perjanjian Adam atau perjanjian Eden. Saudara, ketika kita mulai belajar apa sih yang Allah lakukan, perjanjian seperti apa sih yang Allah buat dengan Adam?
yang harus kita ketahui, perjanjian Adam ini adalah satu-satunya, the one and the only, saudara. Perjanjian yang Allah buat sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Sekali lagi, Tuhan membuat perjanjian dengan manusia bukan karena sekedar manusia jatuh dalam dosa, tetapi bahkan sebelum manusia berdosa, Tuhan sudah membuat perjanjian itu dengan Adam. Satu-satunya dan satu kali ini Tuhan membuat perjanjian. Isinya apa perjanjian? Saudara, kalau kita membaca dengan teliti di dalam Kejadian pasal yang kedua setelah Adam diciptakan manusia, saudara tidak menemukan kata perjanjian di situ. Lalu Allah mengajak Adam membuat perjanjian. Ayo Adam, kita membuat perjanjian. Nggak ada, saudara. Tetapi meskipun tidak ada kata perjanjian di situ, bukan berarti tidak ada perjanjian. Jelas ada perjanjian. Nah, perjanjian itu macam-macam isinya. Tuhan memberikan perintah kepada Adam untuk memberi nama binatang. Itu perjanjian Allah dengan Adam. Tuhan memberikan perintah untuk mengelola Taman Eden, mengusahakannya. Itu perjanjian Allah dengan Adam, saudara. Tetapi inti perjanjian Allah dengan Adam itu ada di dalam satu ayat yang begitu penting sekali. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, manusia di sini itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tidak ada kata perjanjian, tapi jelas ini adalah sebuah perjanjian. Kenapa, saudara? Karena ada hak dan kewajiban. Kewajibannya Adam apa? Kamu boleh makan semua pohon ini. Ya, itu haknya Adam. Kewajibannya, Tuhan meminta Adam taat cuma satu. Ada satu pohon Adam di dalam seluruh Taman Eden ini, jangan kamu makan. Yaitu pohon yang namanya knowledge, tree of knowledge of good and evil. Pengetahuan pohon tentang baik dan jahat. Jangan kamu makan. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Mati secara jasmani maupun mati secara rohani. Inilah, saudara, esensi perjanjian Allah dengan Adam, saudara. Ya, jadi kita seringkali tahu ayat ini, sudah hafal, saya yakin, saudara. Ini ayat yang sangat familiar sekali. Tapi kita tidak sadar, inilah perjanjian pertama antara Allah dengan manusia. Maka di dalam perjanjian yang pertama ini, saudara, kita harus tahu, Adam itu adalah representasi umat manusia. Adam adalah wakil dari seluruh keturunannya. Artinya, saudara, perjanjian ini bukan cuma berlaku bagi Adam saja, tetapi bagi keturunan Adam sampai selama-lamanya. Termasuk bagi kita. Termasuk bagi anak cucu kita, dan seterusnya. Kenapa? Karena di dalam perjanjian ini, Tuhan bukan hanya berjanji dengan Adam secara individu, tetapi Allah berjanji dengan Adam secara representatif. Adam adalah wakil umat manusia. Kalau Adam taat, seluruh keturunannya juga mendapat berkat. Kalau Adam memberontak dan tidak taat, seluruh keturunannya juga mendapat kutuk. Inilah, saudara, yang dilihat oleh Paulus. Dari ribuan tahun kemudian, Tuhan memakai Paulus untuk menjelaskan ini di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 5, ini bagian yang penting. Saya harapkan nanti kita membaca seluruh pasal dengan utuh. Karena di situ Paulus membandingkan Adam pertama dan Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa ini, saudara? Ya, Adam pertama tadi. Dan oleh dosa itu juga maut ikut masuk, maksudnya. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara mau protes kepada Tuhan? Tuhan, ini tidak fair. Ya, seperti minggu lalu.
Kita belajar dari instansi, banyak orang ngomel. Nggak fair Tuhan. Ini orang juga ngomel lagi. Nggak fair Tuhan, nggak adil Tuhan. Saya kan belum lahir. Saya kan nggak ikut makan buah itu Tuhan. Kenapa saya kok dianggap ikut berdosa? Jawabannya tadi sudah saya jelaskan. Adam adalah representasi umat manusia dan semua keturunannya. Ini yang Paulus jelaskan, saudara. Karena ketidaktaatan satu orang, dosa itu masuk ke dalam dunia. Dan dosa itu ketika masuk di dalam diri Adam, bukan cuma Adam tok yang berdosa, tapi dosa itu menjalar kepada semua orang. Maksudnya kepada semua keturunan Adam, termasuk engkau dan saya. Maka di dalam Roma 3 ayat 23, Paulus mengatakan, semua manusia telah berdosa. Semua. Bukan sebagian, bukan separuh. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini tidak main-main, saudara. Jadi perjanjian ini bukan perjanjian guyonan. Oh ya, kalau tidak taat tidak apa-apa, tak ampuni. Tidak. Konsekuensinya begitu mengerikan. Maka di dalam Hosea 6 ayat 7 dikatakan seperti ini. Tetapi mereka di sini bangsa Israel, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam, di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Saudara, bahasa Indonesia tidak jelas, bahasa Inggris lebih jelas. But like Adam, seperti Adam, mereka telah melanggar perjanjianku. Dan mereka tidak setia kepadaku, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu membandingkan bangsa Israel seperti Adam. Seperti Adam di Taman Eden. Kamu atau mereka ini, bangsa Israel, juga tidak setia dengan perjanjianku. Maka saudara, salah satu istilah yang terkenal ya, ketika orang tanya, who is man? Siapakah manusia itu? Salah satu jawaban yang diberikan di dalam pemikiran bapak-bapak gereja, man is covenant breaker. Manusia itu adalah pelanggar perjanjian Allah. Covenant breaker. Manusia seringkali tidak setia dengan perjanjian Allah. Ya, baik bangsa Israel termasuk kita. Nah, itulah sebabnya ada covenant of grace. Nah, saudara, ketika kita belajar tentang perjanjian Adam ini, saudara, sekarang kita mengerti, inilah perjanjian yang menjelaskan kehadiran dosa ke dalam dunia dan apa yang kita sebut dengan dosa turunan atau original sin. Tadi Paulus mengatakan di dalam Roma, oleh satu orang itu, dosa telah masuk ke dalam dunia dan telah menjalar kepada semua orang. Saudara, kalau Adam tidak berdosa kepada Tuhan hari itu, kalau Adam taat kepada Allah hari itu, dosa yang tidak ada di dalam dunia, saudara. Jadi kita sekarang mengerti ya, kok dunia ini berdosa? Kok manusia disebut Tuhan makhluk yang berdosa? Kok dunia banyak kejahatan dan penderitaan? Ya ini jawabannya, saudara. Karena dampak dari kejatuhan Adam di dalam dosa, itu adalah sesuatu yang mengerikan. Dunia menjadi rusak, ciptaan menjadi rusak, manusia menjadi berdosa. Dan dosa itu selalu punya sifat menular dan diturunkan. Daud mengatakan, sesungguhnya Tuhan, di dalam kesalahan aku ini diperanakkan, dan di dalam dosa aku ini dikandung ibuku. Perhatikan saudara, tidak ada kitab suci agama manapun yang menekankan tentang kengerian dari dosa selain Alkitab. Tidak ada agama mengajarkan, saudara, sejak kita di kandungan ibu kita ini, kita di mata Tuhan adalah orang yang sudah berdosa. Loh, saya kan belum pernah berbuat dosa, Pak. Saya belum mencuri. Kenapa saya sebut makhluk berdosa? Kenapa Daud mengaku, aku ini diperanakkan, waktu lahir perocot sudah berdosa. Bahkan di dalam kandungan ibuku belum lahir pun, aku sudah dianggap berdosa oleh Tuhan. Luar biasa ya. Mengapa? Karena tadi kita membaca, dosa itu memiliki sifat menular.
Maka saudara kalau melihat bayi baru lahir lucu, ya. Anak baru lahir 1 tahun, lucu-lucunya. Saudara jangan anggap itu lucu, saudara. Memang lucu secara jasmani, tapi secara spiritual dia ada makhluk yang berdosa. Tinggal tunggu waktunya. Dosa akan muncul, dosa akan termanifestasi di dalam hidupnya. Siapa orang tua yang ngajari anaknya berbohong? Tidak ada kan? Tiba-tiba anak itu bisa bujuk sendiri, bisa berbohong sendiri, bisa mencuri sendiri. Siapa yang ngajari? Tidak ada. Itulah bibit dosa mulai muncul di dalam hidup seseorang. Ngeri, saudara. Inilah yang Alkitab katakan kepada kita. Dan ketika Adam membuat perjanjian dengan Allah, apa sign tandanya? Tandanya tidak lain tidak bukan adalah pohon pengertian atau pengetahuan yang baik dan jahat tadi, ya. Semua pohon boleh kamu makan, Adam, kecuali pohon ini jangan kamu makan. Nah, inilah saudara tanda perjanjian, sign of covenant, token perjanjian antara Allah dengan Adam. Sama seperti kalau kita membuat perjanjian dengan sesama manusia, kita selalu ada tandanya, ya. Kalau zaman dulu orang membuat tanda, kalau saudara suka nonton film-film silat, orang mengikat perjanjian sebagai kakak beradik, maka biasanya lalu meneteskan darah, lalu diminum bersama-sama. Di dalam darahku ada darahmu, di dalam darahmu ada darahku. Kita sekarang saudara seperguruan selama-lamanya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu tandanya, saudara. Nah, Allah juga sama. Setiap perjanjian, mulai hari ini dan minggu depan kita pelajari. Setiap kali Allah membuat perjanjian dengan umatnya, selalu ada tandanya. Dan itu dimulai dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara, pohon pengetahuan baik dan jahat ini pohon apa ya? Apa ini pohon sakti, saudara? Tidak. Saya yakin ini adalah pohon biasa, tetapi ini akhirnya menjadi pohon yang penting karena pohon ini Tuhan berikan satu nama yang unik, pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya, saudara, Adam tidak boleh makan buah ini. Bukan kalau makan buah ini lalu bersifat magic, ya. Ada hal-hal yang bersifat kutukan mistis dan bukan. Tetapi pohon ini ada satu simbol, saudara, tanda perjanjian. Artinya, kalau Adam makan buah ini, maka Adam itu seolah-olah mau seperti Allah. Dia mengerti yang baik dan jahat. Dia mau menentukan sendiri apa yang baik dan jahat di luar diri Allah. Itu loh artinya. Saya berikan analogi ya, saudara. Kalau kita membuat perjanjian, biasanya dalam bentuk sertifikat, buku. Nah, buku itu isinya kertas. Apakah kertas dari sertifikat perjanjian ini lebih sakti dari kertas-kertas yang lain, saudara? Tidak, ya ini kertas biasa. Tetapi karena sudah diisi tulisan-tulisan yang bersifat perjanjian, ada hak dan kewajiban, ada konsekuensinya, maka kertas ini, buku sertifikat ini, jadi berbeda dengan kertas-kertas yang lain. Kan di situ isinya ada perjanjian. Nah, pohon pengetahuan yang baik, ini kira-kira seperti itu. Tuhan melarang Adam makan buah ini. Karena kalau Adam makan buah ini, dia seolah-olah mau seperti Allah. Tuhan, aku tidak butuh yang baik, yang jahat pengetahuan dari Engkau. Aku tahu sendiri apa yang baik, apa yang jahat bagi aku. Nah, kira-kira seperti itu ya. Seperti anak kecil memberontak kepada orang tuanya. Aku gak butuh papa. Aku gak butuh didikannya papa. Aku mau hidup menurut caraku sendiri. Apa yang aku anggap baik ya baik, yang aku anggap jahat ya jahat. Papa nggak usah ikut-ikut. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Nah, inilah tanda perjanjian. Dan betul, saudara, Adam melanggar perjanjian dengan Allah melalui Hawa. Ya, yang pertama kali makan adalah Hawa, bukan Adam. Hawa yang dicobai iblis. Lalu Hawa itu membawa buah itu diberikan kepada suaminya. Nah ini saudara, Adam ikut makan buah itu. Saudara, yang menarik adalah yang dicari Tuhan bukan Hawa, tapi Adam. Adam, di manakah kamu? Loh, yang makan ini pertama Hawa.
Kok gak Hawa yang dicari Tuhan? Hawa, di mana kamu? Kurang ajar kamu ya, menjerumuskan suamimu. Enggak, yang dicari Allah adalah Adam. Kenapa, saudara? Karena Allah yang membuat perjanjian dengan Adam, bukan dengan Hawa. Maka Adam, meskipun secara tidak langsung makan buah itu, Adam tetap harus bertanggung jawab. Saudara semua mengerti ya, semua bagian-bagian penting ini di dalam Alkitab, sehingga kita mengerti, oh inilah sebabnya. Meskipun yang makan pertama Hawa, yang dicari, yang dituntut Tuhan adalah Adam. Karena Tuhan membuat perjanjian dengan Adam, bukan dengan Hawa. Adam adalah representasi seluruh umat manusia. Mestinya Adam membentak atau memberitahu Hawa, jangan makan buah itu. Kita melanggar perjanjian dengan Allah. Ya, tapi Adam tidak melakukan itu, justru Adam ikut makan buah itu. Saudara, inilah yang dikatakan di dalam Alkitab. Perjanjian ini, saudara, menjelaskan hilangnya free will, kehendak bebas dalam diri manusia. Kenapa? Karena Adam ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saya akan menjelaskan seperti ini, saudara. Jadi setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak lagi punya free will. Jadi free will itu sekarang tidak ada. Tetapi yang adalah slave will, kehendak yang diperbudak oleh dosa. Ya, jadi kita seringkali salah kaprah berbicara tentang kehendak bebas. Orang dalam dosa, saya punya kehendak bebas, saya punya kehendak bebas. Tidak, kehendakmu itu tidak bebas. Kehendakmu itu sudah diikat oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Sehingga apa yang kamu lakukan, yang engkau lakukan itu semua memiliki pemberontakan kepada Tuhan. Ini, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan besar itu di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara lihat, Alkitab ngomong, setelah manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata, memberontak kepada Allah. Kenapa, saudara? Karena manusia itu sudah tidak punya free will. Kehendaknya itu sudah tidak bebas, saudara. Mulai dari Adam jatuh di dalam dosa, kehendak manusia itu sudah diperbudak oleh dosa. Maka kita itu dikatakan tidak punya lagi kehendak bebas. Apa sih kehendak bebas itu? Kehendak bebas adalah satu kemampuan untuk memilih yang baik dan yang jahat. Manusia sudah tidak bisa. Manusia selalu memilih yang jahat di mata Tuhan. Selalu memilih memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita katakan free will itu tidak ada karena perjanjian Adam ini sudah dilanggar oleh Adam. Terakhir, saudara, ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Kenapa si Adam kok harus diuji oleh Allah? Nah, biasanya, saudara, kalau ada orang tanya seperti ini, ya saya tanya balik kepada orang itu. Kenapa dulu kita sekolah, kok kita juga diuji? Dan kita tidak pernah protes kepada sekolah ketika kita daftar. Kita juga tidak pernah ngomong, saya mau sekolah di sekolah ini, tapi saya tidak mau diuji ya. Pokoknya saya harus lulus. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena itu sudah natur pendidikan seperti itu. Maka saudara, ketika kita melihat kenapa Adam harus diuji, ya inilah natur dari covenant. Sifat dari covenant itu adalah salah satunya Allah menguji kesetiaan umatnya. Nanti kita lihat bagaimana Abraham juga diuji oleh Allah. Maka jangan heran, Adam harus diuji. Untuk apa? Beberapa hal. Pertama, agar Adam mengenal siapa dirinya dan siapa itu Allah. Ya, ini adalah pemikiran dari Francis Turretin. Francis Turretin mengatakan supaya manusia itu mengenal, memahami dirinya, bahwa dirinya itu hanya seorang hamba dan dia terikat kepada satu ketaatan dan harus setia kepada Allah. Jadi inilah, saudara, tujuan Adam diuji oleh Tuhan. Supaya Adam tahu siapa dia dan siapa Allah. Yang kedua, kenapa Adam harus diuji oleh Allah? Untuk menyatakan bahwa manusia itu dicipta dengan sebuah kehendak bebas. Dia bukan robot, saudara.
tapi dia dapat memilih untuk taat atau untuk memilih memberontak kepada Allah. Ya, ini yang barusan saya jelaskan. Jadi manusia itu diuji oleh Tuhan sebab dia itu memiliki kehendak bebas. Diciptakan pertama kali memiliki kehendak bebas. Mau taat, boleh. Mau memberontak, silakan. Tentukan sikapmu, Adam. Nah, akhirnya Adam memilih memberontak, tidak taat. Dan detik itu Adam kehilangan kehendak bebasnya. Ya, ini yang kedua. Nah, yang ketiga terakhir, saudara, kenapa Adam harus diuji? Agar Adam mengerti bahwa Allah adalah bagian yang terindah, yang terutama, yang terpenting di dalam hidupnya Adam, yang harusnya melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, di dalam Taman Eden, termasuk pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah ujian dari Allah kepada Adam. Adam diuji supaya Adam mengerti Allah mestinya harus menjadi bagian yang paling indah di dalam hidupnya Adam. Ya, ini Francis Turretin ngomong, to teach that God alone as the highest good, satu kebaikan tertinggi, hal yang paling terindah di dalam hidupnya, melebihi apapun di dalam hidupnya Adam. Tapi celakanya, saudara, Adam memilih dunia. Adam memilih memberontak kepada Allah, bukan Allah yang terutama di dalam hidupnya. Ya, nah saudara, inilah secara singkat saya menjelaskan hari ini tentang Adam, perjanjian Adam. Nah, saya berhenti sampai di sini. Kita bisa bertanya jawab.